Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bertatap muka, bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita lakukan sebagai sebuah amal solih. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya minal masyriq ilal maghrib, yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih menelaah hadis Jibril. Saya izin share PowerPoint-nya, sudah terlihat? Belum, Ustaz. Belum. Ada? Belum, Ustaz. Belum ya? Ada? Terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ada ya? Alhamdulillah. Baik. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait Islam, iman, dan kaitan antara keduanya. Jadi ringkasnya bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Apa itu yang disebut dengan ibadah, menyembah, ya? Para ulama kemudian mendefinisikan yang namanya ibadah itu ismun jami'un likulli yuhibbuhullahu wa yardoh. Jadi segala hal yang mencakup apapun yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Nah, maka berdasarkan definisi itu tidak hanya mencakup ibadah mahdoh tentunya, tetapi segala sesuatu kalau kita dedikasikan, kita niatkan sebagai bentuk ketundukan kita mencari kecintaan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Saat ini pun ketika sedang di tempat kerja, kalau kita niatkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun ibadah. Seorang petani ketika mencangkul ladangnya, membajak sawahnya, kalau diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan, mencari rahmat, mencari apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Nah, maka sebagaimana di skema yang pernah saya perlihatkan di pertemuan sebelumnya, setiap hubungan manusia, baik itu dengan kholiknya, dengan dirinya, dengan manusia yang lain, ya, baik itu menyangkut urusan ekonomi, pendidikan, pidana, sosial budaya, dan pemerintahan, kalau dibingkai dalam bingkai ibadah, dalam bingkai mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah dalam rangka merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kehidupan kita sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 365 hari, itu semuanya kalau dibingkai dalam rangka ibadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu
wa taala, memperhatikan apa yang telah digariskan pedoman Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah, gitu ya. Nah, maka salah kalau sementara orang kemudian memiliki anggapan bahwa ibadah itu hanya hubungan manusia dengan Kholiknya, hanya terbatas pada ibadah mahdoh. Sementara masalah-masalah yang lain tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Nah, maka ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman sekuler, Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjadi landasan bagi kita untuk benar-benar mendedikasikan kehidupan kita, ya, itu semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, Iwan bila rahimakumullah, dalam ibadah ada yang dinamakan ihsan. Apa itu ihsan? Fa'akhbirni anil ihsan. Kata Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang namanya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaulah engkau tidak mampu untuk melihatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihatmu. Ini adalah ihsan. Jadi kalau mau diumpamakan dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, seseorang misalkan bekerja di sebuah kantor, maka bisa dibedakan mana orang yang kerjanya itu ihsan, ikhlas semata-mata memang dia bekerja, bukan mencari muka. Nah, dibedakan dari cara apa? Dari cara apakah bekerjanya itu sama ketika ada atasannya dengan tidak ada atasannya. Apakah pekerjaannya dikerjakan seprofesional mungkin, baik ketika dia di hadapan bosnya atau ketika tidak ada bosnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun ihsan, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Artinya apa? Artinya beribadah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah benar-benar memperhatikan apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi syarat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, karena memang tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Artinya apa? Dalam hal ini ada aspek muraqabah juga. Ada aspek kita merasa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka kalau ini menjadi kesadaran kita, ada kesadaran yang senantiasa menyertai kita dalam segenap langkah kehidupan kita, maka ibadah itu benar-benar terwujud. Ibadah itu benar-benar dipersembahkan dengan cara terbaik, ya. Nah, dilakukan sesempurna dan sebaik mungkin, seolah-olah kita melihatnya. Umpamanya seperti tadi, ya. Kalau orang bekerja di hadapan bosnya, tentu akan benar-benar memperhatikan supaya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang optimal, adalah pekerjaan yang terbaik yang bisa dilihat oleh bosnya. Nah, kalau di belakang bosnya, kalau bosnya kemudian tidak melihatnya, apakah sama seperti itu atau tidak gitu. Nah, maka ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama, dilakukan sesempurna dan sebaik mungkin. Mulai dari memperhatikan syarat, rukun, hal-hal yang membatalkannya. Kalau misalkan itu ibadah mahdoh, sholat misalkan, benar-benar memperhatikan syarat, rukun, kemudian adab-adabnya, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan, etikanya. Supaya apa? Supaya benar-benar sempurna, supaya berusaha sebaik mungkin, seolah kita melihatnya. Dan jika kita tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Inilah ihsan. Iwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, maka berdasarkan hal itu, tingkatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dilihat dari segi ihsan ini, setidaknya ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah muwafiyah.
Muwafiyah itu ibadah hanya sekedar memenuhi dan menyempurnakan syarat rukunnya. Hanya sekedar supaya sah secara fikih. Kalau wudhu hanya memenuhi syarat dan rukun wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Yang pertama dia membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan, wamsahu biruusikum, kemudian mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, hanya memenuhi syarat dan rukunnya. Muwafiyah. Ya, tidak perlu diulang. Kalau wudhu seperti itu, kemudian dia sholat, maka sah sholatnya. Tidak perlu diulang. Dan tidak berdosa. Gitu. Nah, ini yang pertama, muwafiyah. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Puasa misalkan, zakat, hanya memperhatikan syarat dan rukunnya. Apa yang telah dipelajari, belajar dari ustadznya, dari kiainya, atau hasil menelaah sendiri, ya, didapati bahwa oh syarat dan rukunnya seperti ini, yang membatalkannya seperti ini. Nah, ini adalah muwafiyah. Ibadah sekedar memenuhi atau menyempurnakan syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua, musyahadah. Musyahadah itu ibadah seperti seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus digarisbawahi, seolah-olah. Artinya tidak melihat Allah, karena tidak mungkin Allah itu terlihat, gitu ya. La yudrikuhul absor. Allah itu tidak bisa terlihat oleh mata kepala, gitu ya. Nah, ibadah yang sifatnya musyahadah, selain ibadah dengan memenuhi dan menyempurnakan syarat dan rukunnya, ia pun benar-benar beribadah seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Benar-benar mendedikasikan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain memenuhi syarat, rukunnya, menyempurnakan syarat dan rukunnya, ia pun benar-benar ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini musyahadah. Yang ketiga, muraqabah. Kalau ini ibadah dengan kesadaran bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sedikit lebih tinggi levelnya dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Karena apa? Ada kesadaran yang senantiasa mengiringi dia dalam segenap kehidupannya, ya, bahwa ibadah sebagaimana tadi di awal tidak hanya mencakup ibadah mahdhah, tetapi juga semua aspek kehidupannya yang memang didedikasikan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibarengi dengan kesadaran ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif ya memaknakan ya mengisyaratkan kepada kita Allah itu maha lembut. Artinya bahwa Allah itu senantiasa mengiringi kita. Kemudian Al-Khabir, Allah senantiasa mengawasi kita. Dan pengawasan Allah bukan pengawasan seperti pengawasan makhluk yang kadang ada luputnya, kadang ada hal yang tertunda, ada hal yang tidak terawasi. Pengawasan Allah itu Al-Khabir. Allah itu tidak pernah tidur, tidak ngantuk kan itu. Nah, artinya tidak bisa kita menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang itu ibadah muwafiyah, memenuhi dan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Ketika misalkan di hadapan mertuanya, di hadapan atasannya misalkan, supaya dinilai oh orang ini religius. Oh, calon mantu ini adalah calon mantu yang salih. Tapi ketika misalkan dia pulang ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, ibadahnya asal-asalan. Nah, ini tidak muraqabah. Ya, tidak muraqabah, ibadah yang dengan kesadaran bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang ketika bulan Ramadan rajin ya, meningkat giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkondisikan oleh lingkungan biasanya, gitu ya. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, maka ibadahnya kembali melempem. Ibadah yang tidak dengan kesadaran bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah sebetulnya kalau di bulan Ramadan ibadahnya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus menjadi kesadaran kita bahwa itu harus berusaha dipertahankan, ya. Berusaha dipertahankan di bulan selain bulan Ramadan pun ibadahnya harus continue, harus merasa bahwa Allah yang mengawasi ia pada bulan Ramadan juga mengawasi ia di luar bulan Ramadan, kan gitu.
Demikian pula ketika di masjid, ketika sholat, ya, ia benar-benar memperhatikan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Tapi ketika misalkan dia bertransaksi ekonomi, tidak pernah lagi memperhatikan apakah transaksi ekonominya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah transaksi ekonominya ini mendolimi, ya, mencurangi orang lain. Seolah-olah Allah itu hanya mengawasi ia ketika sholat, sementara aktivitas lain tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang ketiga muraqabah, dan ini perlu latihan, ya, kita semua tentu perlu latihan, perlu terus kemudian meningkatkan, ya, ihsan ini, baik muwafiyah, musyahadah, ataupun muraqabah, merasa bahwa ibadah itu adalah ibadah yang dilandasi kesadaran bahwa ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwan bila rahimakumullah, ada ulama yang mengkategorikan orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari tipenya, ya, dari tipikalnya itu ada 3. Yang pertama adalah orang ibadah seperti pedagang. Yang pertama orang ibadah seperti hamba sahaya. Ya, hamba sahaya kalau di hadapan tuannya ia akan giat, ia akan getol, gitu ya. Tapi ketika tidak ada tuannya, maka hamba sahaya ini ya biasa-biasa saja gitu. Nah, ini ibadah tipe yang pertama. Yang kedua adalah ibadah tipe pedagang. Tipe at-tujar, pedagang. Pedagang artinya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan harapan bisa mendapatkan untung secara duniawi. Nah, ini tipe orang ibadah seperti pedagang katanya. Orang berdagang kan mengeluarkan modal seminimal mungkin dengan mengharapkan untung sebesar mungkin. Ini tipe pedagang. Nah, ada juga orang yang ibadah seperti itu, ya. Ibadah kepada Allah dengan harapan ingin dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan-urusan duniawinya. Kemudian yang ketiga, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wujud rasa syukur, ya. Apakah ia akan mendapatkan imbalan cash di dunia? Apakah kemudian ditangguhkan? Tidak peduli. Yang penting dia beribadah kepada Allah itu sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang ia perolehnya. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didapati oleh Siti Aisyah kakinya bengkak-bengkak saking dia banyak berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, afala aku abdan syakuro, ya, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisyaratkan ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang boleh jadi kemudian kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa merasakannya bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibu Bapak yang bersama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya dalam hadis Jibril tersebut ada percakapan terkait hari kiamat. Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya berkenaan dengan kapan hari kiamat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu. Waktu terjadinya merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu. Kemudian wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim. Laki-laki atau perempuan nih bayinya, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui madza taksibu goda, apa yang akan diusahakannya besok. Manusia boleh jadi berencana besok hari mau ngapain, jam 8 mau berangkat kemana, tapi tidak ada yang tahu apakah rencana itu
bisa terrealisasi atau tidak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi seseorang lahir besar di kota A, mengharapkan meninggal pun di kota A, tapi tidak tahu, ya. Boleh jadi kemudian dia berangkat ke suatu wilayah dan wilayah tersebut menjadi akhir tempat ia berpijak di muka bumi ini. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya, kapan terjadinya, tidak ada yang tahu. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, kemudian Jibril bertanya, kalau tidak tahu kapan hari kiamat itu, maka ceritakan amaratuha, ya, tanda-tandanya, indikasi-indikasinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan bahwa indikasinya itu yang pertama adalah ketika budak melahirkan tuannya, antalidal amatu, ya. Ketika amat, ya, hamba sahaya melahirkan tuannya. Nah, ini menurut para ulama mengindikasikan rusaknya zaman, dekadensi moral. Jadi seorang budak telah menyuruh-nyuruh kepada tuannya. Seorang anak misalkan sudah menyuruh-nyuruh, sudah menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, sebagai pelayan. Nah, para ulama sebagian mengatakan bahwa secara eksplisit hadis ini juga terkait amaratul sa'ah, terkait indikasi kiamat, ini juga menceritakan terkait anak durhaka pada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah berani disuruh-suruh oleh anaknya, ini mengindikasikan rusaknya zaman, dekadensi moral. Memperlakukan orang tua seperti perlakuan tuan pada budaknya. Antalidal amatu robbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah. Tanda-tanda yang mendahului datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah dunia sudah terbalik. Orang-orang rendah menjadi penguasa dan pemimpin umat, artinya rendah secara intelektual, bukan ahlinya itu. Orang-orang rendah menjadi penguasa dan pemimpin umat. Makanya asar Sayyidina Umar mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu, ya, dalamilah agama, dalamilah Islam sebelum engkau menjadi penguasa, menjadi pemimpin umat. Ini kan prinsipnya seperti itu. Namun ketika orang-orang rendah sudah menjadi penguasa dan pemimpin umat, maka di hadis yang lain pun fangtadirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Gitu ya. Dunia sudah terbalik. Kemudian yang ketiga, harta melimpah di tengah umat manusia, namun ia gunakan untuk berfoya-foya dan pemborosan. Ya, yataqawwaluna fil bunyan. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa salah satu indikasi datangnya hari kiamat itu yataqawwaluna fil bunyan. Orang-orang saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Nah, saling berbangga dengan tingginya bangunan. Tapi ini bukan berarti tidak boleh meninggikan bangunan. Ya, inti dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah meninggikan bangunan dengan niat bangga, berlomba-lomba. Padahal apa yang ditinggikan itu sebetulnya bukan kebutuhan, hanya berlomba-lomba saja, hanya mengejar prestise gitu ya. Nah, ini menjadi indikasi datangnya hari kiamat. Harta melimpah di tengah umat manusia, namun ia gunakan untuk foya-foya dan pemborosan. Alhaakumut takasur. Ini kan ayat yang sering kita dengar. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian. Apa at-takasur? Bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam liang kubur. Nah, ya, bermegah-megahan, berfoya-foya, pemborosan, atau harta hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tidak merata. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin itu semakin lebar, semakin menganga. Kan itu likaila takuna dulatam bainal agniya iminkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iwan bila rahimakumullah, demikian ya, tiga tanda kiamat, tiga indikasi kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Jadi seolah-olah kalau kita menelaah kembali dari awal sampai akhir, Rasulullah menceritakan terkait Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, diakhiri dengan hari kiamat. Kenapa gitu? Nah, hikmahnya adalah supaya fasabikun ya. Kemudian surah. Jadi apa? Supaya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Karena hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya, maka bersegeralah beramal. Bersegeralah untuk benar-benar ya tunduk kepada Allah, mempertebal keimanan, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat bukan hanya kiamat kubro, bukan hanya kiamat besar hancurnya alam semesta ini. Kiamat sugro pun harusnya ini menjadi pengingat bagi kita untuk berlomba-lomba bersegera dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali fitonan kakita'il laili muzliman. Kata Rasulullah, badiru bersegeralah bil a'mal untuk beramal, ya. Sebelum datang fitnah, yang fitnah itu seperti fitnah di sini artinya cobaan, halangan, rintangan gitu ya. Kakita'il laili seperti gelap gulitanya malam. Ya, yumsi musbihan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan yumsi musliman wa yusbihu kafiron. Pagi harinya atau sore harinya dia masih muslim, tapi di pagi hari dia sudah kafir. Atau sebaliknya, pagi harinya dia muslim, sore harinya dia sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah atau cobaan yang menimpa orang pada saat tersebut. Maka badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan terkait ihsan dan hari kiamat, menuntaskan telaah kita terhadap hadis Jibril. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, falyatafadhal. Mangga, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Siap. Ustaz? Ya. Ya, mohon izin Ustaz, terima kasih banyak atas materi yang sudah Ustaz sampaikan. Izin membacakan, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mangga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau seorang beribadah itu di luar tingkatan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi? Apakah ibadahnya akan ditolak atau bagaimana? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama prinsipnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ibadah tidak sampai kepada kesadaran bahwa kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita memperhatikan syarat dan rukunnya supaya ibadah kita itu ya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ibadah yang tertolak. Gitu ya. Karena apa? Syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dua. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara terkait apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para ulama kemudian telah merumuskannya ya dengan definisi misalkan syarat, rukun ya. Kalau ibadah haji misalkan sebagaimana firman Allah, khudzu anni manasikakum, ambillah oleh kalian cara-cara ibadah haji ya, manasik haji. Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini tidak mengapa ya bagi kita yang masih terus berusaha ya ibadah, setidaknya kita benar-benar niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua benar-benar berusaha mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian seiring dengan itu kita pun berusaha supaya menghadirkan kesadaran itu ya, menghadirkan kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ustadz atas jawabannya. Silakan jemaah yang masih ada pertanyaan. Ini kita masih ada waktu sekitar 4 menit ke depan untuk tanya jawab bersama guru kita, Ustadz Furqan. Ya, mohon izin Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz? Ya. Ustadz, mohon izin bertanya bagaimana kita bisa membedakan antara ihsan dengan ikhlas, Ustadz. Ya. Sepengetahuan saya, ihsan itu lebih luas dari ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu kaitannya dengan hati, meluruskan, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel bahwa ibadah kita ingin dinilai oleh sesama makhluk. Itu kan? Itu ikhlas. Secara bahasa kan ikhlas itu al-khalas. Kalau madu kholas itu madu yang murni, tidak ada campuran sedikit pun. Nah, ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kan amalan kita itu diberi pahala atau tidaknya tergantung niatnya. Niatnya ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ihsan selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan ya ittiba'nya, memperhatikan, mencontoh tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini poin yang pertama tadi muwafian, memenuhi syarat rukun. Kemudian adabnya, sunnah-sunnahnya, ya, yang ini diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh pelakunya. Supaya apa? Supaya selain sah secara fikih, ibadahnya pun akan bernilai pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ya. Mohon izin, Ustadz, suaranya terputus-putus. Ustadz? Ustadz? Antara kita ini yang ahsanu amala, yang paling ihsan, kan gitu ya, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Baik, Ustadz, terima kasih. Izin ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Ustadz, kenapa redaksi hadis di dalam hadis yang Ustadz sampaikan bahwa ihsan itu adalah kita merasa bisa melihat Allah, kalaupun tidak maka kemudian kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, apakah ada makhluk ataupun kemudian manusia yang dalam redaksi tersebut bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Redaksi dalam hadis Jibril yang sedang kita telah itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya terkait ihsan, jawabannya anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarohu, seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah, berarti kan tidak melihat ya. Fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Kalau engkau tidak bisa melihat fa innahu yaroka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, artinya apa? Sekaligus ini menegaskan kepada kita tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekaliber Nabi Musa sekalipun yang ingin melihat Allah tidak bisa. Malahan oleh Allah disuruh untuk melihat gunung. Kalau gunung itu terbelah berarti tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini insya Allah kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah nanti di surga. Ya, dan itu menjadi puncak kenikmatan yang disebutkan oleh para ulama. Puncak kenikmatan di surga itu ya adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Kita ini orang yang banyak dosa, ya, mana mungkin bisa melihat Allah. Nabi Musa sendiri seorang nabi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika beliau di mi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha terus ya, kan diceritakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan pendapatnya apakah benar melihat Allah dengan mata ya, dengan mata sebagai manusia atau tidak, ini ada perbedaan pendapat ya. Namun kalaupun memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala kala itu, ini menjadi keistimewaan, kekhususan, ya, khususiat bagi kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada redaksi yang tadi, memang redaksinya adalah ka'annaka tarohu, seolah-olah, kan. Jadi seolah-olah itu berarti kita tidak melihat sebetulnya, tapi merasa, ya, merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa seolah-olah kita ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Izin ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, masuk Ya, mangga. dijawab singkat. Ustaz, ihsan ini merupakan tingkatan ibadah yang paling susah. Lalu bagaimana seorang awam bisa mencapai ihsan tersebut Ustaz? Ya, memang betul bahwa menjangkaunya, tidak semua orang beribadah itu ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bagi kita, ya, orang yang mungkin ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Namun jangan patah semangat, kita tentunya harus benar-benar berusaha, ya, untuk ibadah itu benar-benar ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa saran bagi saya pribadi, wabil khusus umumnya bagi kita semua, untuk bisa mencapai ihsan ini, yang pertama adalah, kedua, hapus dosa, gitu ya. Karena bisa jadi dosa, kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan ini menjadi penghalang baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para ulama mengatakan bahwa indikasi atau tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu berikutnya, ia bersemangat, ia beribadah lebih baik lagi, kan gitu. Nah, maka mengurangi dosa, kemudian menambah ghirah, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini boleh jadi menjadi hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkatan ibadah kita supaya benar-benar ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kesadaran, sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, kan itu. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa tingkatan ibadah dengan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun kita ibadah sepanjang waktu, misalnya, tetap tidak akan bisa sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu. Daripada bisa membandingi apa yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keburu habis usia kita, kan gitu. Nah, maka kalau kesadaran ini muncul, maka berarti ibadah yang kita lakukan harus dilakukan seihsan mungkin. Setidaknya ibadah yang sedikit ini dengan usia kita yang pendek ini setidaknya dipersembahkan dengan cara terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Siap Ustaz, terima kasih, semua pertanyaan yang masuk ke kami sudah terjawab dengan sempurna. Mungkin mohon izin Ustaz, sebelum ditutup ada yang Ustaz sampaikan pesan-pesan untuk kami Ustaz. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadis Jibril telah memberikan banyak pelajaran kepada kita terkait Islam, iman, ihsan, dan ciri-ciri kiamat. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita telah ini menjadi pemahaman yang akan berbuah amal solih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan ibadah ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan berbuah kesadaran bahwa kita tidak tahu, ya, kiamat itu kapan datangnya, terutama kiamat sugro, ya, kiamat kecil, kematian kita. Wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di antara kita itu bi ayyi ardin tamut, di tanah mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun engkau sembunyi, meskipun di benteng yang kokoh, yudrikumul mautu, kematian itu akan menghampirimu. Maka tidak ada cara lain bagi kita melainkan marilah kita semua bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.